anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kami hormati, Bapak Kiai Oman Fatur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dan juga jajaran kepengurusannya, wakil pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, kemudian kepala divisi yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga kepala departemen yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Baiklah, Bapak Ibu, ini merupakan best practice sharing yang keenam ya Pak Yuda ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi, good to great gitu ya Bu Dr. Farida Wulandari. Dan mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita bagaimana secara tim ini bagaimana kita bergerak mengarah dari good to great itu secara dari perspektif timnya ini ya Bu Dr. Farida Wulandari ya. Yang kesempatan hari ini mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh beliau Dr. Farida Wulandari MPD. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Nice to meet you. Glad to see you back. Senang sekali kita berada di sini. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama kembali, karena inilah bentuk-bentuk organisasi kekinian ya. Selalu ingin belajar, selalu bersama-sama belajar dan berdiskusi. Ini adalah tanda-tanda kebaikan dari Al-Hamidiyah, Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Terima kasih SDI yang sudah memfasilitasi. Kali ini saya diberi amanat untuk berbicara tentang team achievement. Tadi sudah diprolog oleh Pak Darajat, yang tema saya kemarin adalah good and great. Ini ada kaitannya nanti, karena apa yang harus kita pelajari itu lebih baiknya memang berkesinambungan. Jadi biar ada poin yang bisa diambil benang merahnya. Tanpa berpanjang lebar, saya rasa arti dari tim achievement semua Bapak Ibu sudah tahu ya, dalam artian sudah apalagi di sini semua tataran manajer ke atas kepala departemen ya, lalu kepala divisi dan kepala direktorat. Namun apa salahnya kita ulas lebih dalam lagi dengan sebuah referensi-referensi yang bisa menjadikan kita yakin atas pengambilan keputusan nantinya apabila nanti ada sebuah keputusan yang harus kita ambil. Baik, saya akan berbagi informasi dengan Bapak Ibu. Baik. Semoga sudah tampak ya. Baik. Untuk santai saja kita mengobrol, kita berdiskusi, kita brainstorming. Nanti ada silakan masukan atau pendapat atau sanggahan mungkin yang lebih tahu dari apa yang nanti akan dipaparkan. Baik Bapak Ibu, untuk memulainya kira-kira yang tampak di depan ini foto kita ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Satu kata saja. Satu keyword dari gambar ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap? Silahkan. Silahkan. Bisa dibuka. Satu keyword saja. Euforia. Freedom. Freedom. Euforia. Freedom. Euforia. Merayakan. Merayakan. Meraih. Meraih. Apalagi? Satu. Kepuasan. 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 Ya. Apalagi? Lihat detail gambarnya.
Apalagi ada berapa peserta di sini? Silahkan bersuara. Bahagia. Bahagia. Oke. Ada lagi yang punya persepsi lain, yang punya apa kesimpulan atas visual, pesan visual di foto ini? Lihat kaki mereka. Bareng ya. Lihat kira-kira ketinggian kaki mereka rata-rata hampir sama. Andai kata kita melihat secara detail, ini banyak sekali maknanya. Betul. Jadi nggak ada yang masih di tanah, nggak ada yang masih baru jinjit, nggak ada yang masih atau malah sama sekali nggak lompat, gitu ya. Terus tangan mereka juga sama-sama ke atas tuh. Hampir semuanya sudah akan meraih sesuatu di atas. Dan lihat matahari di atas sana, begitu ya. Ini dalam sekali maknanya. Jadi inilah yang menggambarkan sebuah pencapaian, achievement gitu. Pencapaiannya bersama-sama gitu. Jadi jangan ada yang cuma mencapai sendiri. Nah, dari sini aja kita udah filosofi gambarnya aja sudah tajam sekali. Makanya saya setelah pilih-pilih berapa gambar, ternyata gambar ini yang paling pas untuk mengatakan bahwa pencapaian itu diraih bersama-sama dan dinikmati bersama-sama, lalu dirayakan. Tadi ada yang mengatakan dirayakan dan merasa bahagia sama-sama. Dan yang puas sama-sama, tadi apalagi itu ada puas, ada merayakan. Gitu. Oh, udah selesai dia kata achievement. Gitu ya. Achievement seperti ini. Upayakan seperti ini. Jadi tidak hanya sendiri mendapatnya, tetapi upayakan. Kenapa? Kita akan berbicara tim. Gitu. Kalau kita berbicara tim, saya akan berbagi lagi sebuah teori. McClelland itu teori tentang tetap pada pencapaian kebutuhan kita ini, ya, pencapaian kebutuhan untuk meraih sesuatu, itu namanya achievement gitu ya. Jadi achievement itu adalah a thing done successfully. Typically-nya menggunakan effort, menggunakan courage, menggunakan skill. Jadi kalau pencapaian yang tidak melalui proses using effort, courage, and skill itu tidak terlalu merupakan sebuah pencapaian. Ya. Nah, pencapaian di sini adalah harus menggunakan 3 kata kunci tadi. Typically by using effort, lalu courage, and skill. McClelland itu bicara seperti ini. Ada 3 kategori pencapaian. Nah, di pencapaian ini ada seseorang yang mau pencapaiannya itu memang untuk sukses gitu. Drive to excel, untuk cepat, untuk tepat, lalu untuk singkat, lalu semacam itulah ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Achieve in relation to a set of standard yang dia tetap enggak akan keluar dari rambu-rambu peraturan gitu ya. Langsung pada sukses. Pokoknya dia ingin kesuksesan itu ya memang mengacu pada apa yang sudah ditetapkan, nggak keluar dari standar, yaitu sebuah visi. Gitu. Jadi dia berwarna hijau nih sini. Dari warnanya saja sudah bermain. Oh, kesannya udah oke nih di sini. Ada orang-orang yang needs for power. Pencapaiannya itu untuk to control others, to get desired things done. Jadi cuma sekedar yang penting selesai aja. Gitu. Yang penting selesai dan gitu ya. Dan juga untuk mengkontrol others. Itu pencapaian buat seseorang itu. Ada beberapa yang arahnya ke sini untuk achievement-nya. Makanya di sini dia digambarkan orange apa merahnya. Nah, ada gambaran lagi, McClelland bilang ada warna biru ini need for affiliation. Jadi ini orang-orang yang cinta damai, cinta pokoknya dia nggak punya konflik sama orang lain, mau sukses mau enggak gitu ya. Kadang-kadang sukses, kadang-kadang nggak sukses nggak apa-apa. Yang penting saya nggak berkonflik sama orang lain gitu.
yang arahnya nanti pada conversion. Yang penting saya nggak berkonflik gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi achievement-nya tuh sekedar yang penting ya sudahlah, pencapaian so-so nggak apa-apa deh, yang penting damai, nggak berkonflik sama orang lain begitu. Makanya dia di biru. Biru tuh kesannya secara simbolik, kalau saya tidak salah mengatakan, itu lebih afektif gitu ya, lebih feeling, pakai perasaan, lebih afektif gitu. Jadi kita harus pahami dulu bahwa ketiganya ini sah-sah saja gitu, dalam artian ada tipikal 3 orang yang berbeda dalam menuju kesuksesannya, goalnya berbeda, jadi sah-sah saja. Baik, ini secara individu. Lalu kita merefleksi diri. Individu berada di mana sih? Tim berada di mana sih? Organization itu berada di mana sih? Berarti siapa yang bisa mengilustrasikan gambar ini? Silakan. Silakan. Yang matematik nih. Can I try, Bu? Yeah, sure. Thank you. So the core of the organization is the individual. If every individual has a great vision, mission together, they will build a good team. And if there are some good teams in a place, so they will build a great organization. Okay. Maybe like that. That's all right. That's okay. Thank you, Ibu. Ibu. Okta, Ibu. Ibu Okta. May I know your try, voice. ma'am? Yes, sure. Yes, sure. Okay, Please. sure. Please. I'll try to explain in reverse. So organization depend on team. Team depend on individual. How the individual work in team that will cause the organization run very well. Oke. Semua tinjauannya pada tilikan pencapaian ya. Oke, thank you, Mr. Soleh. Is there anyone else yang punya gambaran berbeda? Silakan. Pakai teori matematik. I try. Sure, please. Ya, menurut pemahaman saya dari gambar ini bahwa kepentingan individual itu di level yang sangat bawah ya. Artinya kepentingan organisasi harus berada di atas segalanya. Seperti itu. Oke. Sudah mulai pada beresensi ya. Filosofinya, langsung mengambil filosofinya. Great. Ada lagi yang punya gambaran berbeda atau ilustrasi berbeda? Ada ya. Oke, berarti di sini adalah individu kan paling kecil tuh ya ukurannya begitu. Berarti itu menandakan dia punya sebuah kewenangan atau punya hak, atau itu adalah bersifat sendiri ya, individu, dan kecil sifatnya dalam lingkungan organisasi besar ini. Dia individu. Jadi individu yang bergabung dalam satu kelompok kita sebut tim. Jadi lebih besar. Kapasitasnya lebih besar. Sehingga nanti tanggung jawab dan haknya juga akan lebih besar. Nah, tim-tim yang bergabung itu bisa menjadi organization. Ini dari segi pembagian peta gerakan organisasinya begitu ya. Tapi kalau tadi udah diartikan secara filosofis bagus banget gitu, kepentingan individu itu kepentingan organisasi lebih besar dari kepentingan tim lebih besar dari kepentingan, itu udah sangat filosofis banget. Itu benar, bukan tidak tepat ya. Jadi yang lalu di pertemuan saya yang lalu yang tentang good to great, saya menggambarkan pada pencapaian individu secara spiritualitas ya, dengan teorinya Prof. Oman.
lalu dengan pendekatan teorinya Maslow ya tentang kepuasan. Tadi Pak siapa Ya, kepuasan langsung teringat ya kepuasan Pak Yatno. Lalu ada yang tadi bilang tentang model ya, mental model. Nah, di situ itu individu. Nah, sekarang kita bicara tentang tim karena judulnya tadi kan tim achievement. Nah, kemarin sudah selesai ya bagaimana kecenderungan individu untuk mendapatkan pencapaian tadi ditambah dengan teori ini McClellan-nya. Kemarin lebih kepada mental modelnya, kepada spiritualnya, kepada pencapaian secara finansialnya begitu ya. Nah, kalau ini McClellan lebih pada goal-nya. Nah, sekarang kita bicara pada timnya. Individu kemarin sudah. Sekilas saja mundur kembali di Good to Great kemarin ya. Saya angkat lagi satu teori dari Jim Collins ya, bukunya terkenal Good to Great. Dia menandakan ada 5 level di sini. Karena tim adalah gabungan dari individu, diupayakan ada yang memimpin. Kalau semuanya memimpin, gimana atuh ya? Individu-individu berkumpul, tapi semuanya mau jadi pemimpin, enggak pas itu. Ya, jadi leader itu hanya satu di dalam tim. Gitu. Ya, harus ditunjuk berdasarkan kapasitasnya. Sehingga di dalam tim ini yang pertama harus dipertimbangkan adalah penunjukan seorang leader. Sudah pada tahu semua ya. Nah, nunjuk leader juga enggak asal gitu. Karena leader kan driver. Jadi sebenarnya driver itu keren banget gitu. Coba deh kalau driver nggak tahu jalan, kita dibawa nyasar walaupun pakai mobil Alphard gitu ya, sama mobil angkot sama aja. Kalau memang dia nggak tahu jalan, nyasar-nyasar juga. Gitu. Kan gitu ya. Jadi bagaimana pentingnya seorang driver dalam perjalanan kita gitu. Sehingga driver ini harus mempunyai capability seperti ini. Ada 5 level menurut Jim Collins gitu ya. Silahkan dibaca. Apakah Bapak Ibu sudah berada di rank salah satu rank? Coba di self esteem kan. Refleksi, where am I? Silahkan dibaca. Kita bisa lihat piramidanya. Jadi yang di level 1 ini banyak banget pemimpin yang kayak begini. Di level 2 lebih berkurang lagi tuh, lebih mengerucut. Lebih sedikit daripada yang tadi level 1. Seperti itu. Nah, jadi yang kita harus pertimbangkan adalah who's going to drive our team. Tadi kalau tim leadernya nggak tahu peta gitu ya, pemetaan, dan akhirnya dia tidak bisa menerapkan strateginya, where we go, which way are we going to take, itu akan malah menyesatkan. Jadi analogi driver itu penting dan pas banget buat seorang pemimpin. Mau mobilnya Alphard, mau mobilnya angkot, mau mobilnya Proton, buatan yang murah meriah gitu. Tapi kalau drivernya OY gitu sama aja nyampe-nya gitu ya, dengan yang Alphard segala gitu. Baik, sudah ada yang mau testimoni? Which level are you? Silahkan. Enggak apa-apa, mau bilang level 5 enggak apa-apa. It's great, alhamdulillah. Silahkan. Which level are you? Are you in? Sini pemimpin semua ya. Ibu Rini,
Negur Bu Rini, nyapa Bu Rini. Silakan Bu Rini. In which level are you? Level 3. Alhamdulillah level 3 ya, as a manager. Iya kok, saya nggak pernah telat dapat gajinya, berarti you can manage the. Oke, siapa lagi? Saya mau menyapa Ibu Siti Andriani. In which level are you, ma'am? Level 2, Bu. Level 2, aduh jangan low profile banget dong, ayo akui. Level 5 nggak apa-apa kok, nggak didenda. Saat ini itu yang saya rasakan, Bu. Ya. Contributing team member ya. Betul, iya, Bu. Oke, baik. Yang ada di ini saya Pak Islahuddin. Hai Pak Islahuddin, saya akan menyapa peserta. In which level are you, sir? Level 2 kayaknya Bu, masih Bu. 2. Naik atau dikit atau level 3, nggak apa-apa kok. Nggak boleh sama dengan Bu Rini, Bu. Hierarki nih ya, pakai sistem hierarki. Bocoran. Emang kenapa kalau sama diomelin sama Bu Rini gitu? Enggak kok, Pak Islah hebat kok, Bu. Oke, seru-seru. Kita santai aja ngobrol ya. Saya mau di picture saya keuangan semua ini, ada Bu Yani. Hai Bu Ren, iya nih, nice to meet you. Kayaknya kita jarang bertemu nih. Bu Yani, in which level are you? Level 2 juga, Bu. Aduh, ini Indonesia banget ya, low profile banget. Itu orang Indonesia tuh. Pak Hidayat, silakan. In which level are you, sir? Pak Hidayat di unmute. Yeah, Bu. Maybe I am at the 3rd level. Third Maybe. level. Yeah. Jangan maybe dong. You need to have a self-confidence, punya self-esteem. I am in this level. Gitu. Nggak apa-apa ya, 3 ya. Oke, siapa lagi nih? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja kok. Tapi kan kita lagi mencari posisi, composition and position. Nanti ada hubungannya dengan slide berikut. Pak Heri. Hai Pak Heri. Pak Heri ada di level mana sebagai leader? Ayo, Halo. Pak. Yes. Iya, pengennya saya level 4. Pengen. Kemampuan saya kayaknya di level 2 atau 1 ya. Ih, jangan atuh Bapak. Aduh, kasihan nanti tim membernya. Iya. Cuma kan kalau pengen menilai diri sendiri gitu takutnya gimana gitu ya, Bu ya. Itu penting. Iya, kalau Bapak Ibu penting sekali kita punya self esteem ya. Penting banget kita punya self esteem. Itu bukan sombong, itu bukan takabur atau itu bukan salah. Bukan, self esteem adalah bagaimana kita bisa mengukur diri gitu. Ini hubungannya nanti dengan reflection gitu ya. Apa yang sudah kita dapat, akhirnya kita bisa mengukur diri. Ukur diri ini akhirnya kita bisa naik atau malah kita stuck, nggak ngapa-ngapain karena kita merasa oh begitu aja sudah bisa gitu ya. Jadi self esteem itu bukan sebuah kesombongan, tetapi adalah kapasitas diri kita yang harus dipunyai untuk kita sendiri meningkatkan kualitas. Gitu. Namanya self esteem, namanya estimasi, self esteem, mengestimasi kira-kira baik. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Nah, disinilah kita sekali-sekali boleh kita estimasi diri sendiri ya. Silahkan nanti dikira-kira sampai level mana. Dan pastinya anggota tim kita butuh pemimpin yang level-level tingkat tinggi nih. Karena tadi driver tadi, ya. Nah, masa peta aja nggak bisa, masa buka Google Map aja nggak bisa, nyasar deh yang tadinya saya mau ke Pizza Hut, akhirnya beloknya ke warteg gitu kan. Oke. Kalau saya masih level 1, Bu Farida. Oh gitu? Serius? Taraf jadi penumpang, belum jadi supir, Bu. Pak Yatno kayak ini? Yuda, Bu. Pak
Yuda, Pak Bu. Yuda, Pak Yuda. Yuda. Suaranya Pak beda, Yuda. Bu. Saya lebih merdu. Maaf. Oke, Pak Yuda serius baru di level 1. Terus Ibu, betul. Dalam proses untuk menuju level 5, Ibu. Oke, baiklah ya. Bapak ya, kita berproses ya. Baik. Bu Farida. Ya, silakan. Ini mungkin apa saya pribadi itu gimana ya. Jadi kadang-kadang gini, tergantung kita siapa yang sedang kita hadapi begitu ya. Kalau yang kita hadapi bawahan kita, mungkin kita bisa sampai ke level 5 gitu. Tapi di saat-saat kita berhadapan dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari kita atau pemimpin yang lebih tinggi dari kita kadang-kadang di level 1, level 2 begitu Ibu. Kira-kira gimana ya seperti itu. Jadi nggak konsisten kalau saya gitu. Tidak konsisten ya, tergantung dari kondisi gitu ya. Waduh. Itu namanya ada unsur mindernya tuh Pak. Nggak boleh dikurangi unsur mindernya. Apa minder ya? Rasa rendah diri. Nggak apa-apa. Ya mungkin kalau dibahasakan barangkali lebih kepada bahasa memposisikan diri pada posisi yang benar barangkali begitu kali ya. Begitu. Posisi ngalah apa posisi benar? Baik, anyway nggak apa-apa. Maksudnya itu kecenderungan manusia ya dengan berbagai situasi yang mempengaruhinya gitu ya. We don't know. Kita nggak bisa mengkategorikan sama karena kondisi berbeda. Baiknya, paling tidak kita sudah tahu ya menurut Jim Collins di bukunya yang terkenal tuh, The Great. Dia punya 5 level di dalam tim. Baik. Nah, ini secara mekanismenya. Karena mekanismenya ya. Tadi kan kita sudah dikasih tahu nih, kalau porsinya ini ya. Porsi wewenang, porsi apa gitu ya, porsi kontribusi. Lalu ini dalam mekanismenya, gitu, mekanismenya. Silakan, ada yang mau membaca? Paling tidak yang ini individu, tim, dan organization. Oke. Enaknya sebenarnya bacanya dari mana? Dari atas atau dari ke bawah ya? Atau bisa atas bawah? Karena panahnya atas bawah. Gitu ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Baik. Berarti kita mulai dari ala-ala kita lah gitu ya, waktu kita bergabung dengan Alhamdulillah. Berarti yang duluan ada siapa? Organisasi ya. Organisasi. Iya, kita ala-ala kita lah gitu. Kita waktu bergabung organisasi sudah ada. Berarti organisasi harus punya konteks organisasi. Konteksnya dalam artian dia punya visi misi, dia punya sasaran mutu, dia punya macam-macam lah, ada struktur organization semacam itu. Ya, konteksnya dan dia punya tujuan seperti ini dan dia juga punya kekuatan seperti apa, itu konteks organisasinya, dan dia punya aturan ini, dia punya sistem ini. Nah, itu harus disosialisasikan ke tim gitu. Karena kan kita akhirnya masuk ke dalam sebuah pekerjaan dan kita pasti ditunjuk, diposisikan. Kita ada di mana? Ada di Dirpen kah? Ada di SDI kah? Ada di kepesantrenan kah? Ada di mana kah? Gitu ya. Masuk ke sebuah tim toh kita waktu pertama kali masuk. Nah, berarti konteks ini harus diberikan kepada orang tersebut yang sudah bergabung ke dalam tim. Jangan dalam artian kita masuk, kita nggak tahu apa-apa, udah sampai 2 tahun kita nggak tahu visi organisasi. Kita nggak tahu ada sebuah peraturan ini, tiba-tiba disuruh ini, disuruh itu, yang mengikat. Gitu ya. Jadi organisasi punya kewajiban mengsosialisasikan konteks organisasi kepada orang baru yang sudah bergabung di tim. Gitu. Udah kita masuk di tim nih, oh kita di tim ini kita kadang jadi ketuanya, kadang jadi anggotanya gitu. Nah kita mengejawantahkan nih ketua timnya ini siapa? Nah harus ini konteksnya harus diturunkan, jadi nggak bottleneck di tim, di kepala tim. Jadi semua konteks organisasi yang dia dapat atau sudah dikasih tahu oleh organisasi, dia sebagai pemimpin harus diturunkan kepada individu. Biasanya terjadi bottleneck di sini, mampet di sini semua informasi,
Atau ketua tim merasa, udah kok Bu, udah saya kasih tahu, tapi nggak ini begitu ya. Nah, berarti tim ini harus ada sebuah nilai di sini, mensupport. Jadi support orang-orang yang nggak tahu, support orang-orang yang salah langkah, gitu. Diberitahu, diingatkan, gitu ya. Nah, setelah itu diberi trust, kepercayaan. Kalau dia akhirnya mampu menjalankan semua peraturan itu. Di sini ada 2 kata kunci, support dan trust dari ketua tim. Bu, kalau udah dikasih support, udah dikasih trust, nggak ada, gampang kok. Kan ada penilaian kinerja. Makanya harus ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja bukan hanya masalah benar atau salah tidak dilakukan atau melakukan, tapi ada langkah selanjutnya yaitu coaching dan mentoring, gitu ya, untuk peningkatan kinerjanya. Nah, kita berandai-andai lagi, andai kata kita yang duluan diminta, gitu ya. Berarti dari individu itu harus tunjukkan sebuah komitmen kepada tim. Kalau arah tuntutan itu berasal dari kita, berarti kita harus menunjukkan sebuah komitmen ke tim. Semuanya individu sudah berkomitmen di dalam tim, akhirnya keren deh performance timnya tersebut. Tim, bukan lagi individu. Karena setiap individu sudah memberikan komitmennya kepada tim. Sehingga performance, luaran performance di sini adalah luaran performance tim, bukan individu lagi. Jadi karena sudah berkomitmen menjadi bagian dari tim. Nah, performance tim, kalau kata di dalam organisasi ada 10 tim, 9 aja yang mendapatkan high performance itu berdampak bagi organisasi. Makanya jangan lupa, individu ini ternyata penting untuk high performance-nya organisasi, walaupun melalui lingkaran tim dulu. Begitu. Ya, disebut pencapaian. Ini harus kita renungkan kembali bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain untuk mensukseskan apa yang program kita, tapi mulai dari kita dulu kalau dari sini. Gitu. Ya, bisa dibaca di sini kalau organisasi apa aja sih? Tadi kan ada visi, misi, culture, reward, ya. Ada rewards juga nggak kalah penting karena di penelitian S2 itu banyak banget judul-judul sampai jenuh judul pengaruh apa? Pak Hadi, satu judul dari pengaruh. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap motivasi berprestasi ataupun juga dari komitmen profesi. Iya, Pak Yatno nih, Pak Yatno lulusan Unindra ya Pak Yatno. Silakan Pak Yatno. Biasanya apa tuh? Manajemen gitu korelasi atau Pak Yatno judul tesisnya apa Pak Yatno? Saya judulnya itu ke ini Bu, apa namanya, model pembelajaran kemarin. Teknik itu ya. Ke pembelajaran ya, dengan pendidikan. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ya. I see. Oke, bukan manajemennya ya. Bukan, baik jadi begitu ya. paham. Jadi ini udah teori banget gitu ya. Kalau reward adalah bagian dari optimalisasi kualitas organisasi. Baik, di tim ini ada komposisi, ada yang leader, ada yang kayak main sepak bola deh gitu, jangan semuanya nyerang, nanti yang jaga gawang agak ada gitu. Atau semuanya jadi bertahan, nggak ada yang nyerang, kapan tajamnya gitu, tumpul terus gitu kan. Ada proses, ada knowledge, ada teknologi, ada leadership individu seperti ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini atau ada sanggahan atau ada pendapat? Silahkan. Saya keluarkan dulu ya biar bisa melihat wajah-wajah para peserta. Ada yang berpendapat? Atau yang pernah melalui proses-proses tersebut? Silakan. Tidak ada.
Saya mau menyapa Pak Bobby. Pak Bobby. Are you there? Dia tadi izin Ibu di chat room tadi. Izin. Izin Pak Bobby. Rapat offline katanya. Oh, baik. Oh ya, Pak Suma deh, Pak Suma. Ustaz Suma. Nggak ada juga. Oke, baik. Ya, kan. Saya mau lihat. Miss Yuli. Ayo, share your experience. Miss Yuli kan sudah naik ini nih ya, naik pangkatnya yang tadinya tim member menjadi leader. Silakan. Silakan Miss Yuli. Halo. Masih belum terdengar suaranya. Bermasalah kah? Bermasalah ya. Oh, oke. Pak Suandaru nih yang beda komposisi. Ya, Bu. Strukturnya sama tapi komposisi timnya berbeda. How is it? Iya. Kalau pengalaman yang di SD ini luar biasa sih Bu, gitu ya. Karena memang gurunya wakil saya ini juga dari tim tadi ya, dari tim terus dari leader dari organisasi tim member ini memang punya kapasitas yang memang luar biasa, memang tinggal dimunculkan ke permukaan Bu, gitu. Jadi kepercayaan dirinya itu memang perlu lebih dimunculkan saja. Tapi memang skill, kemudian pengalaman, dan basic knowledge serta manajemennya sudah bagus. Seperti itu sih, Bu. Jadi kayak teori iceberg ya. Yes. Oke. Jadi siapa yang who's going to pull them out? Ya, Bu. Who's going to pull them out? Pak Suandari kan tadi harus dimunculkan. Who's going to pull them out? Sebagai leader, saya juga harus yang baik adalah leader yang menciptakan leader-leader baru, Bu. Ya. Ada yang namanya untuk reorganisasi lagi gitu. Jadi leader yang baik adalah menciptakan leader baru untuk yang siap untuk menempati tempat-tempat yang memang sudah disiapkan. Begitu, Bu. Is that you? Probably yes. Sekarang saya yang ada di Ucuk, berarti saya harus menyiapkan regenerasi untuk tempat-tempat yang memang bukan hanya di tempat saya, tapi mungkin lebih di atas lagi, sampai tingkat level 5 tadi di atas eksekutif. Berarti are you in the 5th level? Maybe ya, mempersiapkan dari 4 menuju 5. Great, thank you. Oke, baik. Ada lagi mau bertestimoni? Pak Ustaz Syifa. Iya, Ibu Dokter. Iya. Mohon tadi keluar sendiri. Hah? Oh, keluar sendiri? Iya, tadi entah sinyal gitu. Oh, terlempar. Bahasanya sekarang. Ya, terlempar. Oh iya. Nah, silakan ya dong. Kita Syifa. Gimana sebagai dari tim member menjadi leader sekarang? Iya. Kalau yang tadi sih saya pribadi masih merasa yang di nomor 2 yang tadi ya. Saya masih tim member gitu. Iya. Karena memang ya itu yang sementara ini yang masih kami rasakan. Belum para manajer kalau yang tadi seperti itu. Baik. Saya perlu latihan-latihan, perlu ilmu dari para pimpinan dan sebagainya. Itu dong. Oke. Ya, thank you Ustaz. Terima kasih, Dokter. Oke. Saya kembalikan ya ke slide. Baik. Berarti seperti ini ya mekanismenya jangan lupa, walaupun sebenarnya kayaknya saya sudah tahu deh ini teori begini gampang amat sih, tapi sometimes whenever we implement it in a real life, sometimes we forgot, sometimes
we don't have any courage. Nah, tadi kata kuncinya tuh yang dari achievement. We don't have any courage, keberanian atau keyakinan diri gitu. Kalau saya bisa memimpin. Ada lagi tadi tuh yang skill, probably we don't have leadership skill. Tadi ada lagi effort. Kata kunci ketiganya adalah effort. Oh, saya nggak ada upaya. Habis segini sih atasan saya nggak menunjang, bos saya yang atasan langsung nggak menunjang gitu. Jadi effortnya kadang ya begitu deh, gitu tergantung orang. Ya, makanya tadi secara jelas dikatakan achievement adalah a thing done successfully, typically by effort, courage, and skill. Ada 3 kata kunci pada sebuah pencapaian didukung oleh 3 itu. Nah, mari kita bangun itu ya dengan effort, courage, and skill. Di highlight 3 kata kunci ini. Baik, mari kita membaca gambar. Kita beranak TK dulu hari ini. Silakan. Ada yang mau mengilustrasikan gambar ini? Right man on the right place. The right man on the right place. Okay. Thank you. Is that you, Miss Lily? Yes, Thank Miss. you. Sorry, Thank you. before the sound is trouble. That's fine. That's fine. Okay. Siapa lagi? Baca gambar. Ada? Probably it means that everyone has different roles, ya Bu. Different roles. Okay. Each person has different role. Okay. Thank you, Ibu. Ibu Rita. Suara tadi Ibu siapa? It's me, Bu. Oh, Ibu. Miss Siti. Miss Oh, Miss Siti. Oh, Miss Siti. Ya, Bu. Okay. Thank you, Ya, Miss Bu. Siti. Yes. Silakan. Iza kalau bahasa Arabnya iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Naam. Artinya kalau suatu perkara, suatu job kalau tidak Terputus misterius oleh ahlinya, maka bisa jadi tunggu kerusakannya gitu. Gitu. Okay, thank you, Ustaz Yunus. Tas ini ada di mana? Saya mau coba, Bu. Oh, silakan, Ibu. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam bekerja dan memecahkan masalah. Setiap orang punya caranya masing-masing. Oke, boleh. Jadi bebas-bebas aja nih ya, gitu memecahkan masalah ya. With their own capacity ya. Thank you, Ibu. Tadi siapa? Karena saya tidak melihat jelas siapa yang berbicara, maaf. Ini Bu. Ibu Rini. Nah, saya harus berterima kasih pada orang-orang yang sudah mau berpendapat. Silakan, ada lagi. Gambar apakah ini? See different kinds of activity that they do. Yeah. They have different kinds of activity and ya silakan. Silakan ditaruh. Enggak ada. Baik, maaf ada tamu yang menanyakan Ibu Ati. Jadi masing-masing tadi ada yang bilang tergantung dari skill dan kemampuan ya. Oke, ya itu penting karena memang waktu entry interview mestinya organisasi khususnya SDM yang menanyakan dan juga baca di reference-nya what skill that someone has itu mestinya harus digali sehingga the right man on the right place ini bisa mendukung sebuah sinergitas ini, lihat roda gear ini gitu ya. Berarti ada yang menggerakkan, ada yang meneropong. Meneropong artinya apa berarti? Kalau meneropong.
Biasanya yang meneropong ini siapa nih? Yang tugasnya meneropong di tim. Supervising. Betul, supervisor, leadernya ya. Atau bagian apa nih? Ini bagian Bu Suni nih. Neropong ini bakalan ada bencana apa enggak nih? Dari lihat udah kelihatan nih. Ini bakalan gelap apa enggak nih lampu nih gitu ya. Teropong kelihatan masih jauh apa enggak nih gitu. Dan apa yang akan terjadi di luar sana. Biasanya nih kepala sekolah juga ini kayak gitu. Nah, ada orang-orang skill yang memang melek literasi gini yang memang dia harus cari kayak kemarin ya teorinya mental model ya tataran theoretical, tataran essential nih. Orang-orang yang memang nah ini ada ini Pak Timi nih. Pak Timi ada Pak Timi di sini. Pak Timi, halo, besok ada ini, walaupun melalui surat sekarang ya. Terus dia lihat dari atas, kadang bilang, jangan lewat sini, itu juga bisa nih leader. Dia lewat sini aja, ini nggak bergerak nih satu gear nih, tolong digerakin yang satu lagi. Ini yang satu yang naik tangga, lampu siapa nih kira-kira? Lampu menandakan apa? Pak Derajat, ayo Pak Derajat, walaupun moderator kudu jawab. Silakan Pak Derajat. Biasanya kalau di kelas rame. Oke, lampu menerangi yang gelap-gelap, yang salah-salah, yang salah jalan, yang apa. Dia kasih tahu nih. Gitu ya. Indah ya. Ini namanya tim. Apakah kita seperti ini? Sudah ada pembagian. Tadi di sini nih, balik nih. Tim, ada komposisi, ada proses, ada knowledge, ada teknologi, ada leadership. Nah, nyambung nih sama gambarnya. Oke? Karena tim adalah seperti ini. Ada komposisi, jangan semuanya berada di satu tempat berebutan, ntar ada konflik kepentingan di situ. Ya, jadi masing-masing ambil posisi, lalu berproses bersama, saling menggerakkan, gitu. Lalu pastinya kita membutuhkan teknologi, kita harus belajar dan harus ada kemampuan memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Oke. Ini ada gambarnya seperti ini. It's beautiful. Ya, jadi nggak ada orang yang sibuk ngomongin orang lain lagi gitu. Nah, sibuk, ini begini, masing-masing sudah fokus dengan bagiannya, job desk-nya. Gitu. Baik. Ini lebih sangat ideal. Tadi kita bicara tentang trust. Ada kata trust antara individu ke tim, antara tim, dari tim diberikan kepada individu. Lihat panahnya. Tim harus memberikan support dan trust kepada individu. Bukannya kita member yang harus trust kepada leader. Iya, tapi kita berikan nanti, gitu ya. Tapi yang pertama harus trust itu dari pemimpin kepada setiap individu di tim member sebagai tim membernya. Gitu. Supportnya tidak hanya kamu bisa, kamu ini, udahlah kamu aja ngerjain. Enggak, kasih skillnya atau kasih personal knowledge-nya gitu. Lalu kasih caranya seperti apa sehingga dia bisa bergerak ke sana ke sini dan dia tahu caranya gitu. Ya, jangan sekedar tim leadernya ini kerjain nih, kamu gini, supportnya cuma kamu bisa, tapi secara courage, effort dan skillnya nggak ngasih, gitu. Cuman verbal saja. Jadi ini, ya. Kenapa trust ditaruh di atas
Ya karena dengan trust ini orang merasa, nah, kita bertanya langsung deh sekarang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa dipercaya, what do you feel? Silahkan. What do you feel Bapak Ibu kalau sudah dipercaya? Happy. Happy. Apa lagi? Responsible. Responsible. Nyaman. Nyaman. Proud. Bangga. Proud. Bangga. Bangga. Apalagi? Tertantang. Tertantang. Oh, tertantang, challenge. Oke. Challenge. Apalagi? Kalau kita sudah dipercaya, diberi kepercayaan dan orang lain percaya pada kita gitu. What do you feel? Amanah. Amanah. Jadi malah jadi amanah ya kita ya. Apalagi? Termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Termotivasi. Kemarin udah baik, ini lebih baik lagi gitu ya. Silakan, apalagi? Ayo, curhat dong, Ma. Keluarkan isi hati Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Soalnya ini kan ada bos-bos di sini. Silakan. Apalagi? What do you feel if your leader trusts you a lot? Apalagi? Oke. Trust ini yang akan membangun tim leader. Trustnya ini. Proving, membuktikan. Prove, oke. Malah semakin mau membuktikan ya, sehingga kita proven nanti ya. Terbukti kalau kita handal, terbukti kalau kita OY gitu ya. Nah, trust ini juga kita balik itu ya, umpama trust kita balik lagi berarti trust yang diberikan oleh seorang leader tadi di sini, yang tadinya tim ini trust kepada individu. Nah, di sini berarti ada sebuah rasa di mana kok lihat kalau saya trust sama anak buahnya, mereka lebih tadi tuh keluar tuh kata kunci yang tadi tuh, yang bahagia, yang tertantang, yang apa. Jadi return-nya kepada si tim leader gitu. Karena trust itu return, kita bilangnya return ya, apa namanya itu return kembali kepada kita gitu, trust-nya itu sendiri ya. Untuk akhirnya tim leader ini bisa melakukan organizational commitment. Dibacalah di sini, banyak sekali di sini. Jadi sikap yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu dirasakan oleh tim leader karena dia duluan yang giving. Makanya yang pas sekarang adalah bukan take and give, tapi give and take. Beri dulu, baru dapat. Kalau dulu kan istilahnya take and give gitu ya. Sekarang dibalik jadi give dulu baru take. Nah, otomatis ini terbangun semua ini. Silakan dibaca. Ini kata teori ya, bukan kata saya. Tapi secara best practice saya mengalaminya. Experience saya mengalaminya. Begitu. Akhirnya panahnya tim sukses. Tadi seperti judul. Team achievement. Oke, sudah dipahami semua kalimat-kalimat ini? Oke. Dari Miss Siti nih. Yang OY nih bahasa Inggrisnya. Miss Siti coba dong kalimat 1, kalimat 2 diterjemahkan. Miss Siti. Yes, Bu, I'm not really clear here. Would you please diartikan ini yang baris 1 atau baris 2? Oh, the first line and the second line, Bu. Okay, let me check. It's a little bit noisy, ya, Bu. We're having Raker here. That's okay.
komitmen berorganisasi, imbas positif terhadap perilaku dan sikap dari anggota organisasi, anggota tim. Ya, jadi dengan adanya komitmen, ini itu berdampak pada perilaku anggota tim ya. Right. Pak Hidayat nih, Pak Hidayat. Senang deh saya sekarang hari ini lagi. Ya Bu, yang mana Bu? Nyeru-nyeru. Kalimat ketiga dan kalimat keempat berhubungan. Oh, ketiga keempat. Dampak positif dalam hubungan dengan tim. Ya, kemudian yang keempat, dasar untuk pengembangan komunikasi terbuka, komunikasi dan dialog terbuka. Oke, tadi itu karena sudah ada trust, karena sudah ada komitmen, akan berdampak pada perilaku. Perilaku itu pun berdampak pada positif, pada relation. Udah nggak ada yang berkonflik-konflik nanti, ya. Karena tadi komitmen trust, saling percaya itu, lalu akhirnya memberikan komitmen. Komitmen itu berdampak pada positive environment and attitude, dan akhirnya tentunya akhirnya relation-nya semua ya di anggota tim itu positif. Nah, ini foundation for the development. Nah, akhirnya terjadilah open communication and dialogue. Nah, kalau udah begini udah enak banget nih. Nggak ada yang lagi katanya-katanya. Kenapa sih gitu. Ya ampun, ya nggak ada lagi bahasa begitu. Nggak ada lagi bahasa yang kayaknya dia aja deh gitu. Atau semacam itulah. Nah, tadi dari trust loh, padahal ujungnya atasnya ini kucurannya trust bahasanya berdampak pada menetesnya, bukan menetes lagi nih, kayaknya udah hampir deras hujannya, tetesan air hujan. Terus akhirnya Miss Ira ada di sini, Ibu Ira? Nggak ada ya, Ibu Ira lagi tugas ya? Pak Rahmat, are you there? Jangan bahasa Arab ya Pak, saya nggak ngerti. Nih yang 56. Ya, Foundation for Development of promo mengangkat apa nih? Saling membantu ya, mutual assistance gitu kan? Saling membantu, inspirasi untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dan batas antar anggota tim. Nah, akhirnya kalau sudah communication-nya udah terbuka, udah open communication and dialogue, akhirnya nggak ada lagi yang mampet-mampet tuh. Komunikasi yang mampet-mampet nggak ada. Gitu. Akhirnya itu mempromot, bukan maksudnya akhirnya membangun atau menciptakan atau mengarahkan sebuah mutual, saling bantu gitu ya, yang mutual gitu, yang saling menguntungkan gitu, saling mendampingi. Inilah bahasanya silih asih ya. Silih asuh apa silih asih? Nah, gitu. Oke, terus menjadi inspiration to overcome. Nah, akhirnya kalau udah saling membantu, akhirnya overcome weakness and limitation of the member. Oke. Siapa yang terakhir nih enaknya ya? Lihat dulu gambar. Mr. Ridwan. Mr. Ridwan, bahasa Arab, bahasa Inggris nih campur nih Mr. Ridwan. Naam. Silakan Mr. Ridwan yang terakhir, 2 kalimat terakhir di bawah. Inspirasi itu ya. Positive vision of the future and higher team. Visi yang positif untuk masa depan, lebih efektif untuk higher team, efisiensi, pencapaian tim yang lebih efisien. Oke.
Nah, hubungannya tadi yang kalimat inspirasi untuk menyelesaikan itu ya, kelemahan atau keterbatasan dari itu udah nggak ada lagi tuh, karena sama-sama saling membantu. Nah, kalau semuanya sudah kuat, nggak ada lagi keterbatasan, lack of skill, lack of courage, lack of effort, itu pasti akan punya positive vision, arahnya itu kita positif terus ya, visionnya, tujuan kita, arah goal kita tuh positif semua untuk ke depan. Nah, yang kalau udah begini nih pasti ya ada higher team efficiency-nya ada gitu. Jadi udah nggak lagi bahasa ininya nggak berdarah-darah lah kita kerja, nggak pakai perasaan lah, nggak pakai sakit hati, nggak pakai apa ya, nggak pakai aduh kita mengeluh atau apa. Itu hanya pencapaiannya, dia punya higher team efficiency-nya di sini. Ini yang menyebabkan tim sukses. Itu suaranya siapa ya? Silahkan di-mute. Thank you. Oke. Nah, ini dia nih. Ternyata tim sukses seperti itu ya. There are a lot of things that need to be concerned. It's not only about aduh nggak ada sarananya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Kan bukan juga begitu. Ini dia semuanya. Berawal tadi dari trust. Nah, ini hanya sebagai reminder kita semua bahwa pencapaian-pencapaian itu ternyata tidak instan. Harus dilalui oleh tahap-tahap ini. Gitu. There is no instant achievement without effort, courage, and skill. Itu intinya. Nah, kalau udah begitu, gambarnya ini dah. Yang pialanya tuh gede untuk semuanya, bukan piala untuk diri sendiri. No, atmosfernya seperti ini kalau achievement akhirnya. Karena tadi sudah melalui taraf yang panjang seperti ini. Sehingga nanti at the end of the session, target kita tercapai, we all is happy. Gitu, seperti hanya ini, pialanya gede banget. Dan ada kata, apa tuh istilahnya? Bintang untuk Anda. Ada istilah iklannya apa? Bintang. Oh, Anda berhak mendapat, Anda layak dapat bintang. Tapi kalau di sini adalah kita semua layak mendapat bintang. Kita semua. Oke. Mantap ya, ngobrol doang tapi kita dapat insight. Nah, kalau saya dapat kesempatan yang kemarin good and great lebih kepada individu, sekarang kita tim. Kalau nanti bisa ada lagi, kita bicarain lebih pada ke tataran organisasinya. Ya, yang kemarin good and great tataran individunya, sekarang tataran timnya. Nah, hari ini kita bicara tim, pencapaian tim. Jika kita punya waktu, kita bicara tataran organisasinya. Gitu. Karena selalu seperti ini bagiannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita merasakan ini semuanya ya. Kita akan berbagi pelan-pelan. Thank you for listening. Thank you for paying attention. Thank you for responding. Thank you for giving me some insight as well. I'm not the one who gave you the insight, but I got the insight from you. Silahkan untuk dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farida. Baik Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Farida barusan? Saya sedikit saja pada Rajat. Oke, monggo pakai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, saya mesti baca buka buku dulu nih, Prof yang nanya. Oh, enggak. Mau menambahkan Bu? Oh, mantap. Apresiasi.
saya ingin mengapresiasi satu kalimat lah. Saya menangkap apa yang disampaikan Bu Farida ini, kita harus menguatkan semangat all for one for all, mungkin gitu ya. Nah, saya kira ini sangat penting sekali karena kita bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lain ya. Nah, saya nggak tahu mau bertanya apa karena dari tadi saya lihat teorinya itu bukan ilmu saya gitu. Jadi kalau saya nanya, berarti saya nanya semuanya ini apa, itu apa gitu. Jadi pertanyaannya ya pertanyaan keseluruhan. Jawabannya juga berarti jawaban keseluruhan, yaitu saya harus terus belajar teorinya Jim Collins, belajar teori-teori yang disampaikan Bu Farida gitu. Nah, saya kira semangat inilah yang mungkin kita tanamkan di masing-masing kita kali, khususnya saya ya. Terima kasih Bu Farida, itu aja. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kita menunggu juga nanti insight dari Prof di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan ada lagi. Kok saya ngatur Pak Darojat itu? Ya, Bu. Maaf Terima kasih, Pak Darojat. Nggak apa-apa Bu. Pak Yuda, kita masih punya waktu berapa menit lagi ke depan? Masih ada 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih. 10 menit lagi ke depan kita sebagai acara pada kesempatan sore hari ini. Silakan yang mau memberikan pertanyaan atau inspirasi yang lainnya terkait hari ini. Tadi tim achievement dari Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Darojat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang kami hormati Ibu Dr. Farida selaku narasumber best practice sharing saat ini, Prof. Oman selaku Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Ibu, para Kepala Divisi dan juga para Kepala Departemen Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Ibu Dewan Direksi, mohon maaf terlewati. Alhamdulillah menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Farida tentang tim achievement ini ya. Jadi memang mengingat perjalanan Al-Hamidiyah sudah cukup panjang, hampir 35 tahun berdiri di Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Dan masing-masing Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya di Al-Hamidiyah, baik yang sudah lama bergabung di Al-Hamidiyah maupun yang baru bergabung di Al-Hamidiyah. Ini adalah blended pengetahuan ya. Kita mencoba dengan best practice sharing ini dari berbagai pengalaman dari Bapak Ibu, baik Dewan Direksi dan kedepannya mungkin nanti Pak Yuda memang akan direncanakan untuk bergantian Bapak Ibu ya untuk menjadi narasumber di kegiatan best practice sharing ini sebagai sebuah wadah untuk kita saling bertukar pikiran dan juga mengaktualisasikan apa yang kita miliki dan berbagi pada rekan-rekan tim kita yang saat ini memang baru di jajaran struktural Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Nah, ini bagian dari proses perubahan sebetulnya, continuous improvement yang diupayakan atau dilakukan. Kalau mengulas perjalanan, saya sudah bergabung 10 tahun, 11 tahun di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, banyak hal yang memang ya patut kita syukuri Bapak Ibu, bahwa Al-Hamidiyah ini terus-menerus melakukan perubahan-perubahan dari semua tatanan, baik dari tatanan organisasinya, dan alhamdulillah di tahun ini kami meyakini ya kalau di tim SDI bahwa terhadap perubahan yang terjadi, khususnya terjadinya restrukturisasi organisasi, kami ingin membentuk atau membangun tim-tim kerja yang memang spesifikasi tugasnya atau fokus bidang tugasnya itu lebih detail sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, baik di Direktorat Pendidikan, di Direktorat Kepesantrenan ya, dalam hal ini di pengasuhan pesantren Al-Hamidiyah dan asrama, kemudian di Direktorat Keuangan, Direktorat Sarana Prasarana, Pengembangan Bisnis dan Investasi, dan juga dari semua itu nanti
ada penjaminan mutu gitu ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita sudah punya track masing-masing dan juga dibekali atau dimodali dengan lokomotif ya Bapak Ibu, yang memang ini merupakan bagian dari wasilah pendiri Yayasan Islam Alhamidiyah yang sebetulnya sejak didirikan sudah lengkap tracknya, kemudian lokomotifnya, tinggal memang di dalam pengelolaan dan manajemen SDM-nya yang perlu kita tingkatkan dan kembangkan. Nah, karena itu dengan diharapkan dengan dibangunnya atau dibentuknya direktorat-direktorat ini masing-masing punya keunggulan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kompetensinya masing-masing tentunya. Nah, ini tepat sekali bahwa membangun tim kerja ya dalam rangka untuk meningkatkan hope-nya atau ekspektasinya, target kerjanya, mimpinya, ini tentunya tidak sama ya antara baik di Direktorat Pendidikan, Direktorat Keuangan, Direktorat SDI dan lain-lain. Tapi kita meyakini bahwa ketika ini fokus terhadap kompetensi dan kemampuannya di bidangnya masing-masing, tentunya dari setiap kompetensi yang ada ketika itu di-blend, digabung, nah ini akan mempermudah atau bisa meningkatkan efektivitas organisasi yang ingin berubah. Nah, khususnya organisasi Yayasan Islam Alhamidiyah. Dan ke depan ada tugas penting sebetulnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita sudah memiliki rel, tracknya sendiri-sendiri dan juga lokomotifnya masing-masing, tentunya ini harapannya akan berlabuh ya di stasiun yang semua kita akan happy gitu ya Bapak Ibu, karena sudah tiba di stasiun yang tujuannya sama gitu ya, ibaratnya sudah mendekati kepada cita-cita kita semua gitu ya, untuk bisa mengembangkan organisasi dan juga dari kitanya juga ikut berkembang gitu Bapak Ibu. Harapannya setelah ini kita juga ingin semua menjadi sebuah kesatuan meskipun punya track masing-masing gitu ya, sehingga di akhirnya atau di endingnya kita bisa nantinya akan mencapai tujuan, kemudian juga kita bisa mereview kembali bahwa perjalanan untuk mencapai tujuan itu rupanya banyak tantangan ketika kita menengok ke belakang gitu ya Bapak Ibu. Dan tantangan, hambatan, perbedaan pandangan juga dinamika yang terjadi di organisasi itu tentunya itu menjadi bagian dari proses yang nantinya kita juga akan syukuri bahwa kita memiliki pengalaman itu gitu. Nah, oleh karena itu ke depannya sebetulnya dari sisi best practice sharing ini yang perlu saya sampaikan bahwa setiap materi itu memang dipilih ya Bapak Ibu. Kami pilih untuk supaya paling tidak ke depannya kita punya pemahaman dan pengetahuan yang holistik ya terhadap organisasi gitu ya, dinamikanya dan berbagai seluk-beluk gitu ya di sebuah organisasi, sehingga kita dalam hal ini terbiasa untuk menerima perubahan-perubahan. Nah, terkait dengan materi tim achievement team gitu, kita lebih mengedepankan prestasi tim begitu ya Bapak Ibu. Tentunya di hilirnya itu nanti harapannya bahwa prestasinya itu bukan hanya prestasinya direktorat masing-masing, tidak, tapi prestasinya Alhamidiyah secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa ditambahkan ya Pak Darojat. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya, juga masih dalam proses belajar. Tentunya ke depan kita sudah menyadari ya Bapak Ibu, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Farida, bahwa kita ini semua menjadi bagian atau membernya Alhamidiyah, menjadi bagian keluarga besarnya Alhamidiyah, yang masing-masing punya peran dan fungsi sendiri-sendiri. Tentunya dari sisi kami di SDI juga berupaya untuk paling tidak setiap individu, setiap member ini memiliki pengalaman untuk memimpin ya. Oleh karena itu nanti ke depannya juga paling tidak
kita menyadari karena ini sebuah tim, maka akan ada pergiliran atau akan ada saatnya atau masanya ketika kita mendapatkan amanah untuk memimpin sebuah organisasi, sehingga kita terbiasa untuk bekerja dan siap selain dipimpin juga siap memimpin gitu akhirnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me Pak Daroja. Ya, silakan. Mau seru-seruan, mau seru-seruan. Ada voucher 100.000 nih untuk pulsa nih. Siapa yang secara cepat dapat menyebutkan ada kata kunci di achievement? 1, 2, 3, 4, 5. Achievement, power, affiliation. Bukan. Kerjasama. Bukan. Collaboration. 3 kata kunci di achievement, di pengertian achievement. Ada? Tadi saya sudah sering sebutkan 100.000 pulsa. Saya Bu, effort, courage, skill. Ya, 100.000 pulsa jatuh ke tangan ke handphonenya Pak Hidayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Kita akan kirim nanti ya. Terus. Weh, selamat Pak Hidayat. Keduluan saya, aduh. Enggak, kita minta 50-50 aja. Baru mau ngomong udah keduluan. Tenang, ntar kita berbagi. Terus seruan aja. Oke, terima kasih Bu Farida. Ya, baik. Seru sekali Bu Farida. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terasa ternyata kita sudah sampai ke penghujung acara di 14.40 yang akan ditutup dengan doa oleh Pak Kiai Rosyid. Kepada Pak Kiai Rosyid, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah yang saya muliakan, Prof. Oman, Bu Dr. Farida, Bu Marti Alifah, Pak Wahyudi, Pak Hadi, serta para kepala-kepala dan wakil. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dapatkan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya demi kemajuan Al-Hamidiyah ke depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan, sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, umur yang panjang, dan diberikan kesempatan dan kekuatan untuk memajukan Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang lebih baik lagi. Ala niyatina wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi surriyati wa ahli baiti khusus muassis hadzal ma'asad kiadiyah masyayikh wa zul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا مولانا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال الرغائب حسن خاتم واستسقى الغمام الكريم وعلى اله وصحبه كل لمحه ونفس منكم معلوم لك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير اعمالنا اخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Rosyid. Ya, sebelum saya tutup, saya serahkan dulu ke Pak Yuda. Untuk pemenang nanti pajak ditanggung pemenang ya, Pak Dayat. Iya, sorry. Siap-siap. Waduh, selamat Pak Hidayat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya serahkan waktunya kepada Pak Yuda. Mohon. Baik, terima kasih Pak Darajat, Pak Ibu. Sebelum kita akhiri acara best practice sharing hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di tanggal 18 November untuk sharing selanjutnya. Insya Allah nanti dengan Profesor Rahman sebagai pembicara, Prof. Oman. Maaf, Malin, artinya pekan ini Prof. Oman, jadi agak mundur Prof. Oman. Di tanggal 18. Tanggal berapa? 18 November, Prof. Oman, 2 pekan dari sekarang. Saya ada di Kendari kelihatannya nanti. Oh gitu, baik. Nanti kita lihat ya. Baik, Prof. Oman. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya akhir, mungkin Bapak Ibu sudah mengisi link absen semuanya Bapak Ibu. Baik. Sudah, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga untuk Bu Dr. Farida Wulandari sebagai pembicara best practice sharing. Bermanfaat sekali ilmunya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Dr. Farida. Bu Dr. Farida. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.